yang dimana kami menduga, kami mendapatkan, kami melihat, menyaksikan hari ini ada video TikTok yang tersebar banyak sekali di mana-mana di media. Di situ tergambar ya, ada seorang anak perempuan yang nggak tahu itu siapa itu ya di video itu ya. Di video itu adiknya Bibi Puji. Informasinya kami duga adalah adik kandungnya Mas Bibi ya, almarhum, dan seorang anak kecil siapa Pak? Gala, cucu daripada klien kami ya. Nanti bisa diperlihatkan bahwa ini video sangat-sangat merusak mental daripada Gala, seorang anak kecil, di mana di sini dibuat ya, diproduksi dan disebarkan dan akhirnya menyebar luas. Ya, di gambar video tersebut terlihat seolah-olah ya bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Ya, ada yang pakai topeng monster, ada juga hanya dengan menyebut Dodi, awas ada Dodi, awas ada Dodot. Gala menangis histeris. Ya, Pak, tolong diperlihatkan Pak. Coba terangin Pak. Ketawa. Kenapa? Boleh layar diterangin. Terangin lihat itunya. Ya, bentar. Ya. Ini secara ini aja kita sampaikan ya, bahwa ini akan segera kami ambil langkah hukum, upaya yang keras. Ada lagi Yang pakai topeng satu lagi. ya, ada. Nanti kita bagi ya. Nanti kita bagi. Pakai topeng. Ya, bentar. Jadi begini, dalam video itu terkesan Ada Saya Dodi. menyebut nama. Ada Dodi. Nangis. Ya. Sekarang saya cuma mau tanya nih ya sama kalian netizen masyarakat yang selama ini menghujat Pak Dodi. Apakah perbuatan ini dibenarkan atau buat kalian itu hal yang biasa atau jadi lelucon? Di mana seorang anak kecil ya ditakut-takuti sosok seorang nama kakeknya Dodi atau dibilang Dodot dengan pakaian topeng yang seram ya, atau dengan nakut-nakut. Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris begitu dengan ada Dodi, Dodot dengan topeng-topeng yang seram. Pertanyaan saya, di mana hati nurani kalian? Ya, kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani, maka hukum yang akan berbicara nanti. Yang sementara ini kami duga ya, itu dibuat dan istilahnya disebarluaskan oleh seseorang yang memang ada di lingkaran atau di pihak keluarga daripada pihak sebelah. Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harusnya kalian juga jangan cuma menyerang sini, harusnya juga kalian juga jeli, jangan ikut mentertawakan. Bagaimana rasanya seorang kakek ya melihat cucunya ditakut-takuti dengan nama kakeknya sendiri, didokterin, diracunin dengan seolah-olah kakeknya ini monster, seolah-olah kakeknya ini sesuatu yang mengerikan, menyeramkan. Kita sama-sama bisa lihat loh, tadi Gala histeris. Ya, ketakutan begitu nomor. Awas, ada Dodi, ada Dodot. Coba pikir pakai kepala dan hati nurani kalian. Ya, apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Yang pasti peristiwa ini kami akan lakukan upaya hukum yang keras kepada siapapun pelakunya, pemainnya yang memproduksi dan yang menyebarluaskan. Ingatlah, ya, ini undang-undang ITE-nya terpenuhi unsurnya. Karena siapa yang membuat, siapa yang berperan di situ, dan lalu siapa yang mendistribusikan sehingga menjadi sebar luas, menjadi tontonan yang tidak pantas, hingga menjadi lawakan, lelucon, dan hingga mencemarkan nama baik klien kami. Itu baru satu. Ingat,
Kami diam karena kami sudah mengumpulkan banyak alat bukti. Yang tinggal kita tunggu waktunya, satu persatu kami akan upaya hukum yang keras terhadap siapapun orangnya. Ya, Bapak siap ya? Siap. Kalau memang nanti ke depan terpaksa harus berurusan atau melaporkan mantan besan ya. Ya. Siap. Ya, itu yang perlu kami sampaikan. Makanya saya bilang sekali lagi, saya hadir di sini bukan karena mau pansos. Sesuai dengan video tadi yang sudah nampak dan terlihat jelas gitu, merusak psikis dari cucu klien kami, Pak Dodi ya, cucunya adalah itu. Bukan dulu topengmu. Dan kami memastikan bahwa itu akan terungkap. Kalimat tadi dari salah satu lirik lagu, buka dulu topengmu. Barang siapa yang melawan hukum, mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya suatu konten. Nah ini saya kira sangat jelas, tadi kita sama-sama sudah melihat apa dan bagaimana, siapa yang memainkan peran-peran tersebut. Ya. Dan bahkan yang sangat ironis sekali, tertawa. Bayangkan di hadapan seorang anak yang masih di bawah balita, memerankan pemain itu sangat-sangat, saya salut juga gitu. Bisa memerankan pemain itu sebagai peran yang baik, sehingga muncullah klien kami Pak Dodi itu atau alias Dodot ini menjadi peran antagonis di hadapan cucunya sendiri. Ya. Jahat ini, jahat. Sangat apa ya, satu hal yang Keji. tidak elegan. Jadi jelas ya, nanti kita akan melakukan upaya hukum dengan membuat sebuah laporan kepolisian oleh klien kami. Itu Undang-Undang pasal 27 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, atau perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan di sisi lain pun ada dimungkinkan pula kita melakukan upaya hukum yang lain, salah satunya adalah tentang Undang-Undang Dukcapil. Apa, bagaimana, tunggu tanggal mainnya. Tapi kami akan melakukan apapun yang terbaik secara profesional, upaya-upaya hukum kepada klien kami, yaitu Pak Dodi. Saya kira demikian. Oke, Bang. Menggunakan pasal apa sih, Bang? Jadi kalau kapan ya sudah pasti ini segera. Jadi selama ini mungkin Bang Milano lebih fokus kepada masalah-masalah yang terkait dengan persidangan, dan kami juga mengumpulkan alat bukti. Jadi diamnya kami atau pihaknya Pak Dodi itu bukan karena memang seperti apa yang opini dibangun bahwa dia seorang monster. Justru nanti saya mau tahu siapa orangnya yang dibalik topeng monster yang menakut-nakuti si Gala. Ya, saya pengen sekali kenal dan pengen sekali tahu siapa orangnya. Sangat pengen kenal saya sama orang yang dibalik topeng monster, ya, yang menakut-nakuti Gala. Dodi, awas ada Dodi, awas Dodot, sehingga Gala menangis histeris. Dan ini saya minta jadi perhatian juga untuk KPAI atau lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Ini psikis seorang anak sedang dirusak, ya, sedang dibangun opini untuk si anak kecil yang masih sangat kecil ini dibikin traumatik dengan yang namanya Dodi atau Dodot, yang dimana Dodi itu adalah kakek kandungnya, darah kandungnya. Ya, jelas? Jadi hati-hati, ya, kami tidak main-main. Saya hadir di sini untuk meluruskan segala ya fitnah, tudingan yang negatif terhadap Pak Dodi. Saya tidak bilang Pak Dodi klien saya itu benar 100%, saya tidak bilang gitu. Tapi beliau juga tidak salah 100% dalam urusan ini. Itu mungkin pasalnya apa, Bang? Silakan sampaikan. Ya, baik. Saya mungkin mengawali dengan mengutip salah satu lirik lagu dari salah satu band yang terkenal, yaitu rasa akan seseorang yang telah sesuai dengan perasaannya seperti Gimana? nangis. Ya. Kamu kan dengar nggak? Ya. Saya cuman satu kata, biadab itu. Biadab sekali. Sangat-sangat biadab. Ya, dia memperlakukan cucu saya seperti itu. Jadi berarti siapa ya, maksudnya untuk mengambil langkah hukum? Iya, tadi kan sudah jelas dari Bang Milano, Bang Sunan, dan Kang Erik. Kita akan mengambil langkah-langkah hukum dan saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum saya.
Jadi ini kan sudah lama ya parodi TikTok ini gitu. Apakah juga Dedi menahan itu semua sampai akhirnya ini meledak, bisa dibilang seperti itu ya? Karena video itu kan banyak sudah bergulir, banyak juga tiktokannya. Ya kan di situ terlihat ya gambar siapa pemeran anak perempuan itu siapa. Sehingga si Gala itu lari kepada siapa. Itu nanti akan kita laporkan. Ya, ingat undang-undang ITE itu jelas loh pemerannya dia. Bukan parodi. Kalau parodi itu diperankan oleh anak kecil lain, ya, yang pakai topeng juga aktor atau aktris, ya, dan yang menakut-nakuti anak kecil itu bukan seseorang yang berkaitan dengan keluarga bapak ini. Itu namanya parodi. Kalau ini jelas keji, saya bilang. Siapapun otaknya, sutradaranya, di balik adanya video TikTok itu, ini keji. Ya, ini demi Allah saya nyatakan ini keji. Ya, merusak mental anak kecil sehingga histeris sekali. Sama-sama kita lihat, nanti mungkin beredar juga di media sosial, bisa dilihat. Seorang Gala histeris ketika mendengar, awas tuh, ada Dodi, sampai lari nangis histeris. Ini luar biasa. Sangat luar biasa saya bilang.